Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'dah. Yang kami hormati, yang kami taati, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah selaku Ketua MUI Jawa Timur, Ketua Umum MUI Jawa Timur, Prof. Muzaki, Sekretaris Umum MUI Jawa Timur, yang saya banggakan Prof. Joko yang banyak menginspirasi saya karena beliau ini aktif di MUI, aktif menulis, aktif macam-macam ini. Beberapa pengurus yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktunya karena tidak panjang. Saya ingin menyampaikan bahwa bicara tentang ekonomi ini kan bicara sesuatu yang paling menarik. Saya dulu juga sampaikan kalau terjadi pandemi ini yang paling akhir ditutup itu adalah sektor ekonomi, yang paling cepat dibuka juga sektor ekonomi. Nah, kenapa demikian? Karena memang ekonomi ini, sektor ekonomi ini menjangkau hajat hidup orang banyak, itu yang pertama. Jadi semua orang kehidupannya tentu sangat tergantung dari kehidupan ekonomi mereka dalam ukuran duniawi sudah barang tentu. Kalau bicara MUI sebetulnya tidak boleh bicara duniawi saja, karena bicara kesejahteraan itu berarti kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Tetapi karena kita bicaranya ekonomi, ya kita bicara ukuran-ukuran yang terkait dengan ekonomi. Jadi ini sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sektor ekonomi ini adalah sektor yang terkait dengan proses pembangunan negara secara langsung. Jadi investasi dan lain sebagainya, pertumbuhan ekonomi itu salah satunya diukur dari besaran investasi dan lain sebagainya, yang itu ukurannya adalah ukuran-ukuran ekonomi. Karena itu ya menjadi sangat menarik. Kemudian yang ketiga terkait dengan kesejahteraan tadi itu. Kesejahteraan hidup ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi kalau kita bicara secara teori. Jadi ada tiga hal. Jadi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak karena semua orang pasti berpikir tentang persoalan ekonomi. Yang kedua berkaitan dengan kesejahteraan, mengukur kesejahteraan orang yang bisa memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan pokok dengan lebih baik, maka secara ekonomi dia dianggap sebagai orang yang lebih sejahtera daripada yang lain. Dan yang ketiga tadi berkaitan dengan pembangunan, karena itu ada investasi di situ. Sehingga mengukur pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya itu akan diukur dari persoalan-persoalan yang terkait dengan ekonomi. Nah, kalau bicara tentang resolusi, karena saya dikasih temanya sama Prof. Joko itu resolusi ekonomi, sehingga saya sempat nanya sama Prof. Joko, resolusi ekonomi yang dimaksud itu apa gitu. Nah, menurut saya bicara tentang perjuangan ekonomi, bicara tentang menggerakkan ekonomi itu berarti bicara tentang tiga sektor. Yang pertama adalah menggerakkan sektor real. Jadi bagaimana kita ini menjadi penggerak sektor real, khususnya yang terkait dengan UMKM. Kenapa demikian? Karena 99% pelaku ekonomi itu adalah UMKM dan 99% itu menyerap tenaga kerja. Bahkan lebih. Nah, karena itu kalau kita bicara ekonomi sebetulnya mau tidak mau kita harus membicarakan UMKM. Meskipun kalau dilihat dari peran ekonomi itu akan kelihatan lebih kecil karena sumbangannya terhadap pendapatan domestik bruto menjadi lebih kecil. Tetapi manfaatnya jauh lebih besar. Karena itu saya dulu ketika tahun 97 masuk ke 98 terjadi krisis ekonomi itu, saya menyampaikan kenapa sih Indonesia kok menjadi lebih kuat daripada negara-negara lain. Padahal sebetulnya Indonesia itu nilai mata uangnya dan lain sebagainya rendah, tetapi ekonominya tidak jatuh-jatuh amat sebagaimana negara-negara lain. Karena kekuatan sektor UMKM ini yang kita sebut the invisible hand. Jadi ada tangan-tangan yang tersembunyi di dalam pembangunan ekonomi itu. Karena itu kalau kita semua khususnya di MUI mau menggerakkan sektor real, maka yang pertama menurut saya adalah
bagaimana kita menggerakkan sektor UMKM ini. Saya di MUI kebetulan ada di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat mencoba ini dengan membangun sinergi-sinergi dengan UMKM, mengarahkan mereka untuk bisa bertumbuh, mengarahkan mereka untuk bisa bersaing, dan mengarahkan mereka untuk mempunyai pasar yang lebih besar. 1 bulan yang lalu kami bikin gerakan, Prof, namanya Gerakan Belanja Kepada Tetangga dan Saudaranya. Ini kami sepakati dengan beberapa pengusaha dan kelompok komunitas. Jadi ada komunitas HPN, Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Kami kemudian ada kelompok komunitas TDA, Komunitas Tangan di Atas. Nah, kemudian kami juga bertemu dengan masyarakat ekonomi syariah dan para pelaku sektor ekonomi real yang menengah ke bawah. Kami kumpulkan, kami ajak berbicara bersama-sama dan alhamdulillah kemudian mensepakati gerakan belanja pada tetangga dan saudara. Artinya apa? Kita mengutamakan produk-produk yang memang dibikin di daerah itu, setidaknya produk-produk yang dibikin di negara Indonesia. Fungsinya apa? Kalau ini bisa bergerak dengan baik, maka kemudian neraca perdagangan kita akan lebih baik karena impornya menjadi berkurang. Kalau impornya berkurang berarti cadangan devisanya tidak banyak digunakan. Kalau cadangan devisanya tidak banyak digunakan, maka mata uang kita akan naik. Nah, ini berkali-kali saya sampaikan, kalau ini tidak kita mulai, maka ya kita harus rela mata uang kita itu tetap pada kisaran sekarang atau lebih lemah. Dan akibatnya ya kalau kita keluar negeri ya dari orang kaya menjadi miskin. Kita bawa uang berapa juta, kalau dibawa ke Singapura, bawa ke Brunei, bawa ke Eropa, pasti akan menjadi jauh lebih sedikit. Karena itu tadi itu menggerakkan sektor UMKM, sekaligus yang kedua membangkitkan semangat mereka dengan cara kita mengusahakan perputaran ekonomi itu adalah perputaran-perputaran yang ada di kita sendiri, bukan pada orang lain. Dan kemudian yang ketiga tadi, mengurangi belanja-belanja produk-produk yang berbau impor, kecuali yang memang belum ada diproduksi di Indonesia. Kami bersepakat seperti itu. Produk-produk impor ya seperti kendaraan dan lain sebagainya, karena memang kita belum bisa ini. Nah, kemudian yang kedua adalah sektor keuangan. Saya bagi menjadi 3. Sektor keuangan konvensional. Nah, kalau di MUI mungkin ini ditinggalkan. Kemudian yang kedua sektor keuangan syariah. Dan yang ketiga itu sektor keuangan sosial di dalam Islam. Kita ini sebetulnya punya sumber daya yang sangat besar, tetapi belum banyak dioptimalkan, yaitu keuangan sosial di dalam Islam. Ini yang belum banyak dibahas. Padahal sebetulnya Al-Quran kita sudah mengajarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya ini akan kalau diatur dengan lebih baik, maka akan menjadi sumber permodalan yang sangat besar, bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha di Indonesia dengan biaya yang lebih murah. Misalnya terkait dengan wakaf. Kalau saya sering bayangkan itu, kalau orang Indonesia itu menurut data yang disampaikan Bu Gubernur sebulan yang lalu ada 195 juta. Setiap hari nanti digerakkan oleh Bu Muslihati wakaf Rp1.000, itu berarti akan terkumpul 195 miliar per hari. Berarti per 6 hari sudah terkumpul 1 triliun. Belum sodako, belum infak, belum hibah. Apalagi kalau ditambah dengan zakat. Zakat saja kan kalau satu orang dihitung dengan 3 kilo berarti 12.000, berarti 36.000. Itu kalau dikalikan 195 juta juga akan jumlahnya menjadi sangat besar. Cuman ini sampai sekarang belum bisa dioptimalkan oleh kita umat Islam, termasuk di dalamnya adalah MUI belum mampu menggerakkan keuangan sosial ini di dalam Islam ini menjadi sebuah gerakan sehingga terakumulasi jumlah dana yang sangat besar yang bisa dikumpulkan sehingga nanti bisa menggerakkan apa saja, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan lain sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu kalau panjenengan lihat data, kita akan susah karena apa?
data penerimaan zakat itu masih kalah dengan konsumsi rokok di Indonesia. Jadi lebih besar konsumsi rokoknya daripada zakat yang dibayarkan. Apalagi yang lain, zakat yang wajib saja, yang dalam perintahnya di dalam Al-Quran sering dibarengkan dengan sholat, itu aja masih kalah dengan konsumsi rokok, apalagi yang lain. Karena itu kalau saya mengusulkan resolusi ekonomi yang kita bangun di Indonesia melalui MUI ini adalah bagaimana kita membangun infrastruktur keuangan sosial di dalam Islam ini menjadi sebuah gerakan sehingga nanti akan dapat terakumulasi jumlah dana dalam jumlah yang sangat besar yang mampu menggerakkan apa saja dan kemudian memperkuat perekonomian Indonesia. Nah, yang ketiga, sektor teknologi dan informasi. Bagaimanapun juga tidak bisa mau tidak mau, suka tidak suka, teknologi sekarang sudah menjadi kebutuhan yang real di masyarakat. Apalagi kemudian dibarengi dengan perilaku masyarakat yang ingin semua barang itu ada di dekatnya. Semua barang yang dibutuhkan, semua barang yang diinginkan, dan semua barang yang diharapkan itu ada di dekatnya. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan memanfaatkan teknologi. Karena itu saya 5 tahun yang lalu beberapa kali mengkampanyekan tentang perlunya teknopreneurship itu dikembangkan di Indonesia, karena wilayah Indonesia yang menurut saya tidak bisa dijangkau secara cepat hanya dengan menggunakan cara-cara konvensional. Kita terdiri dari 13.000 pulau yang tersebar di mana-mana, maka salah satu pilihannya adalah teknopreneurship. Nah, teknopreneurship itu menurut saya ya banyak sebetulnya. Teknopreneurship sebagai basis produk, teknopreneurship sebagai basis pemasaran, maupun teknopreneurship sebagai basis-basis yang lain. Nah, sebagai basis Prof, produk berarti kurang 1 menit, Prof. Ya, sudah terakhir ini, tak cepat ini. Jadi sebagai basis produk maka teknologi diharapkan meningkatkan produk itu menjadi kualitas produk menjadi lebih baik. Sebagai basis pemasaran maka ini juga akan bermanfaat sangat baik, karena dengan melalui teknologi, dengan memanfaatkan teknologi, informasi terhadap barang itu bisa tersebar jauh lebih cepat dan akurat kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kemudian yang ketiga, teknologi sebagai basis distribusi, mendistribusikan barang lebih cepat untuk sampai kepada masyarakat, sehingga dengan demikian barang yang bagus itu akan diterima juga dalam kondisi bagus, barang yang baik akan diterima dalam kondisi baik, tidak sebagaimana kalau kemudian kita merubah pola itu tetap dengan menggunakan teknik-teknik yang lama. Saya pikir itu. Terima kasih atas kesempatannya kepada semua pengurus, terutama pengurus harian. Terima kasih Prof. Joko yang selalu memfasilitasi kegiatan seperti ini, dan terima kasih Bu Muslihati atas kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.